Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Arman, seorang pria lajang berusia 30-an, baru saja dipindah tugaskan ke kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Dengan waktu yang mepet dan anggaran yang terbatas, ia mulai mencari rumah kontrakan sederhana untuk tempat tinggal sementara. Ia menginginkan rumah yang tenang, jauh dari keramaian, dan tentu saja murah. Berhari-hari ia menyusuri iklan online dan bertanya pada warga, namun tak satu pun yang cocok. Sampai akhirnya, di sebuah warung kopi kecil di sudut jalan, ia duduk bersebelahan dengan seorang pria tua yang pendiam. Pria itu memperhatikannya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara serak, "Kamu cari kontrakan? Di ujung jalan kampung sebelah ada rumah kosong. Sudah lama nggak ditempati. Murah. Tapi harus siapin mental kalau mau tinggal di sana." Arman menatap pria itu, heran sekaligus penasaran. Si bapak tua hanya tersenyum tipis sambil menyesap kopinya, lalu berdiri dan berlalu begitu saja, tanpa menjelaskan apa maksudnya. Penasaran, keesokan harinya Arman menyusuri jalan yang dimaksud. Jalanan makin sempit, rumah makin jarang, dan akhirnya ia menemukan sebuah rumah tua berdinding kayu dan cat yang mulai mengelupas. Meski tampak kumuh dan sepi, ada sesuatu dari rumah itu yang terasa memanggil. Keesokan harinya Arman kembali ke warung yang sama, berharap bisa bertemu lagi dengan pria tua itu. Seolah sudah menebak, pria itu kembali muncul tanpa banyak basa-basi. Mereka berdua berjalan kaki, menyusuri gang sempit yang makin sunyi. Dikelilingi pepohonan rimbun yang menutupi langit. Sesampainya di depan rumah itu, Arman berdiri terpaku. Rumah panggung 2 lantai dengan kayu yang sudah mulai lapuk di beberapa sudut. Jendelanya tertutup rapat dengan tirai kusam yang bergoyang pelan, meski angin tak terasa berhembus. "Ini rumahnya," kata pria tua itu. Suaranya berat, hampir seperti bisikan. "Kelihatannya besar juga ya," jawab Arman, mencoba terdengar. "Santai. Mereka yang tahan tinggal di sini pasti kuat," gumam pria tua itu pelan. Lalu ia menambahkan sambil membuka gembok pagar, "Sudah lama kosong, tapi masih bagus kok. Asal jangan ganggu yang lama." Arman mengernyit. "Yang lama?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu depan, memperlihatkan bagian dalam rumah yang dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Aroma lembab langsung menyergap hidung, campuran antara kayu lapuk dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bau bunga basi yang terjebak di udara. Meski terasa aneh, Arman merasa tempat itu punya aura yang cocok untuknya. Sunyi, jauh dari tetangga, dan yang paling penting, sewanya sangat murah. Tanpa pikir panjang, ia menyetujui kontrakan itu. Sebelum pergi, pria tua itu menepuk pundaknya dan berkata dengan tatapan tajam, "Kalau suatu hari kamu merasa tidak sendirian, ingatlah kamu cuma numpang." Arman tertawa kecil menganggap itu hanya candaan orang tua. Ia tidak tahu bahwa malam pertama di rumah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. 2 hari sebelum pindahan, Arman mengajak sahabat lamanya, Dika, untuk membantunya membersihkan rumah baru itu. Mereka datang sore hari, membawa peralatan kebersihan dan masker karena sudah bisa ditebak. Isi rumah itu lebih mirip gudang tua ketimbang tempat tinggal. Begitu pintu dibuka, cahaya sore menyorot masuk, menyingkap debu yang berterbangan di udara. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Di ruang tengah, beberapa perabot lama masih tertutup kain putih kekuningan. Tampak seperti tubuh-tubuh tertidur dalam balutan kafan. "Ini sih lebih cocok jadi lokasi syuting film horor, Man," celetuk Dika setengah bercanda. Mereka mulai membersihkan ruangan demi ruangan, menyapu, mengepel, membuka jendela agar udara baru masuk. Dika sesekali bersin karena debu yang terlalu tebal. Di salah satu kamar belakang, mereka menemukan cermin besar dengan permukaan buram yang sudah penuh bercak hitam. Saat Arman menyapu debu dari cermin itu, ia merasa seperti bayangannya tak sepenuhnya menirukan gerakannya, tapi ia mengabaikannya. Menjelang malam, setelah sekitar 5 jam bekerja, mereka akhirnya duduk di ruang tamu sambil minum kopi dari termos. Lampu gantung kuning temaram jadi satu-satunya sumber cahaya. Saat itu Dika menoleh ke arah koridor yang mengarah ke kamar belakang dan mendadak diam. "Kamu ngelihat itu enggak?"
bisik Dika sambil menunjuk ke arah jendela kamar paling ujung. Arman ikut menoleh, tapi tak melihat apa-apa kecuali gelap. Ada yang ngintip tadi. Sumpah, gue lihat bayangan putih kayak berdiri di balik kaca. Arman berdiri mencoba mendekati kamar itu, tapi tidak menemukan siapapun. Ia membuka jendela. Tak ada orang, tak ada suara. Hanya keheningan yang menusuk. Paling cuma bayangan pohon, kata Arman, berusaha meredakan suasana. Dika tidak membalas, hanya mengangguk pelan. Tapi sejak saat itu, ia enggan masuk lagi ke kamar tersebut. Malam makin larut. Mereka mengunci pintu dan meninggalkan rumah dalam keadaan sudah bersih. Tapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa dari kamar belakang, jendela yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka sedikit, seolah seseorang atau sesuatu baru saja mengintip mereka. Pergi. Keesokan paginya, Arman datang dengan mobil sewaan, membawa beberapa barang pribadinya. Cuaca cerah, langit biru tanpa awan. Ia sempat merasa lega, mengira semuanya akan berjalan lancar. Tapi begitu membuka pintu rumah, langkahnya langsung terhenti. Di ambang udara di dalam rumah kembali terasa lembab dan dingin, berbeda dari semalam. Cahaya yang masuk melalui jendela seolah meredup, meskipun tirai telah ia buka sebelumnya. Dan yang paling membuatnya terpaku, lantai kembali dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Arman melangkah masuk perlahan, mencoba mencari logika. Ia dan Dika jelas sudah membersihkan semuanya dengan teliti semalam. Bahkan sapu dan kain pel masih tergeletak di sudut ruang tamu. Tapi sekarang, debu seolah datang dari langit, menutupi semua permukaan, termasuk meja yang semalam sudah kinclong. Apa ada yang masuk semalam, tapi pintunya kan dikunci, pikirnya, mencoba menghapus rasa gelisah. Ia masuk ke salah satu kamar belakang, kamar yang semalam Dika enggan masuki lagi. Dan di sanalah Arman menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah kamar yang remang, kasur tua masih tergeletak di sudut, tapi kini seluruh lantainya dipenuhi taburan bunga melati segar. Beberapa kelopak bahkan masih basah, seolah baru saja dipetik. Aromanya menyengat, manis, dan menusuk hidung. Arman menatap sekeliling, matanya menyapu setiap sudut kamar. Tidak ada vas, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda orang lain masuk. Namun jelas seseorang atau sesuatu telah datang malam tadi. Dengan langkah gugup, Arman menutup kembali pintu kamar itu. Ia tidak menyentuh bunga-bunga itu, dan saat keluar, ia sempat melihat ke arah cermin besar di ruang tengah. Untuk sepersekian detik, ia merasa ada sosok perempuan berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Arman menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati, mungkin ada orang iseng masuk, atau cuma kebetulan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Namun jauh di dalam dirinya, firasat buruk sudah mulai tumbuh. Dan hari itu adalah awal dari banyak hal ganjil yang akan terus menghantui rumah itu. Meskipun kejadian pagi itu mengusiknya, Arman memutuskan untuk tetap tinggal. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin ada binatang yang masuk atau orang iseng yang tahu rumah itu kosong. Ia mulai menata perabotannya, mengisi lemari, menyiapkan dapur, dan tidur di kamar depan, bukan kamar yang ditemukan bunga melati itu. Hari-hari pertama berjalan normal. Arman bekerja seperti biasa, pulang sore, memasak seadanya, lalu menghabiskan malam dengan menonton film atau membaca. Tapi rumah itu terlalu sepi, bahkan suara jangkrik pun terasa seperti gema. Minggu kedua, gangguan mulai terasa. Pada suatu malam, Arman sedang tertidur ketika ia terbangun oleh suara langkah kaki dari lantai kayu di luar kamarnya. Pelan, satu langkah, lalu berhenti. Kemudian, dua langkah lagi, dan berhenti lagi. Ia menahan napas menatap pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Tidak ada suara lain. Saat ia membuka pintu dan memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, ia menemukan gelas kopi di dapur berpindah tempat. Tadi malam ia yakin meletakkannya di rak, tapi pagi ini gelas itu berada di dekat jendela belakang, basah, seperti habis digunakan. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang aneh. Kadang ia menemukan TV menyala sendiri saat dini hari, padahal ia yakin sudah mencabut kabelnya.
Kadang suara lemari terbuka dan tertutup terdengar dari dapur, meski ia sendirian di rumah. Dan yang paling sering, bau melati. Aroma melati segar itu muncul tiba-tiba. Kadang di kamar mandi, kadang di pojok ruang tamu, bahkan kadang saat ia sedang mandi. Baunya begitu kuat, menusuk, dan langsung hilang dalam hitungan detik. Tidak ada bunga di rumah itu, dan ia tak pernah membeli pengharum ruangan. Awalnya Arman mencoba mengabaikan semua itu. Ia menganggap dirinya terlalu lelah atau terlalu stres karena pekerjaan. Tapi semakin lama kejadian-kejadian itu makin sering dan terasa disengaja. Suatu malam saat ia hendak tidur, Arman mendengar bisikan halus di telinganya. Seperti suara perempuan berkata, "Jangan usir aku." Ia langsung terbangun, duduk tegak, keringat dingin mengucur di punggungnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arman mulai benar-benar merasa bahwa ia tidak tinggal sendirian. Waktu berlalu. Sudah hampir 3 bulan Arman tinggal di rumah itu, dan apa yang dulu ia anggap gangguan kecil perlahan berubah menjadi teror yang halus tapi terus-menerus. Arman mulai sering jatuh sakit, tubuhnya lemas, nafsu makan menurun, dan matanya semakin cekung karena tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Hampir setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk, mimpi tentang perempuan berpakaian putih berdiri di ujung tempat tidurnya sambil menatap dengan mata kosong. Kadang perempuan itu hanya berdiri, kadang tersenyum, tapi yang paling sering menangis tanpa suara. Arman mulai enggan menatap cermin. Setiap kali ia mencuci muka di kamar mandi, bayangan lain sering muncul di baliknya. Seolah ada yang berdiri di belakang, tapi selalu hilang saat ia menoleh. Suara-suara juga semakin nyata. Bisikan di ruang kosong, suara langkah dari atap padahal tidak ada loteng. Suara pintu berderit meski semua sudah terkunci. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur luar rumah, listrik padam. Arman menyalakan lilin dan duduk di sudut ruang tamu. Dalam kegelapan, ia mendengar suara kursi digeser dari dapur. Saat ia menghampiri perlahan, ia melihat dalam kilatan petir dari jendela, seorang perempuan berdiri membelakanginya, rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih, dengan punggung melengkung tak wajar. Tapi saat kilat menyambar lagi, perempuan itu menghilang. Itu malam terakhir Arman tinggal di sana. Keesokan paginya, tanpa menunggu waktu lebih lama, Arman mengemas barang seadanya. Ia tidak menghubungi pemilik rumah, tidak mengajak siapapun membantu. Ia hanya meninggalkan satu catatan kecil di meja dapur bertuliskan, "Saya tidak sanggup lagi." Tak ada yang melihatnya pergi. Warga sekitar hanya menyadari bahwa rumah itu kembali kosong. Dan sejak saat itu lebih sunyi dari biasanya. Seolah rumah itu kembali menyembunyikan napas gelap yang pernah terungkap. Sejak Arman pergi secara mendadak, rumah itu kembali ditinggalkan. Rumput liar tumbuh tinggi, tirai koyak kembali menutupi jendela, dan udara di sekelilingnya seolah berubah lebih dingin dari biasanya. Warga sekitar hanya berbisik-bisik soal kepindahan Arman karena tak ada yang benar-benar tahu alasannya. Tapi mereka merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari setelah rumah itu kosong, Pak Darto, tukang ronda malam di lingkungan itu, melapor bahwa lampu kamar belakang kadang menyala sendiri, padahal meteran listrik rumah itu sudah dicabut. Saya lihat dari jalan kecil, terang sekali dari balik tirai, tapi pas saya samperin tiba-tiba gelap total, katanya pada warga lain dengan suara gemetar. Beberapa ibu yang melewati rumah itu untuk pergi ke pasar pagi mengaku mencium bau melati yang sangat kuat saat melewati pagar depan, padahal tidak ada satupun tanaman bunga di halaman rumah itu. Hanya semak liar dan pohon pisang tua. Anak-anak yang biasa bermain sepeda di sore hari mulai menghindari jalur depan rumah. Beberapa dari mereka mengaku merasa diawasi dari balik jendela. Seorang anak perempuan bahkan berkata melihat tangan putih pucat menempel di kaca. Meskipun rumah itu seharusnya kosong, desas-desus menyebar cepat. Ada yang mengatakan rumah itu angker sejak dulu, bahwa pernah terjadi kejadian tragis di masa lalu. Meskipun tak ada yang tahu pasti apa. Tapi yang jelas, sejak Arman pergi, rumah itu tidak lagi diam. Ia menjadi hidup, atau lebih tepatnya, menghidupkan kembali sesuatu yang seharusnya tetap diam. Malam-malam terasa lebih sunyi jika melewati jalan itu.
Bahkan anjing-anjing pun enggan menggonggong ke arah rumah tersebut. Dan semua orang di kampung itu tahu, rumah itu tidak benar-benar kosong. Malam itu udara terasa berat. Awan tebal menutup bulan, dan jalanan desa hanya diterangi lampu jalan yang sayup-sayup redup. Pak Slamet, pria paruh baya yang biasa bertugas ronda malam, menyusuri jalur dekat rumah kosong yang dulu ditinggali Arman. Ia membawa senter kecil dan tongkat kayu, kebiasaan lamanya untuk berjaga. Saat ia melewati pagar rumah itu, ia berhenti. Hu, hu. Suara burung hantu terdengar sayup dari dalam rumah. Pak Slamet mengerutkan dahi. Itu bukan hal aneh jika suara burung datang dari pepohonan, tapi suara itu jelas berasal dari dalam rumah. Bukan dari atap, bukan dari belakang, tapi dari dalam ruang tamu. Ia menoleh. Semua jendela tertutup rapat. Tidak ada celah bagi burung untuk masuk. Tidak juga ada pohon besar yang menempel langsung ke rumah itu. Suara itu terdengar lagi, lebih nyaring. Hu, hu. Rasa penasaran mulai menggantikan rasa takut. Ia melangkah mendekat ke sisi rumah, mengarahkan senternya ke jendela ruang depan yang tirainya robek. Perlahan ia mencondongkan tubuh, mencoba mengintip ke dalam, tapi kaca terlalu buram. Lalu tiba-tiba, suara burung itu berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti udara, bahkan jangkrik pun terasa berhenti bersuara. Pak Slamet nyaris menarik mundur tubuhnya saat tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara lain. Tawa, pelan perempuan. He, he, he. Tawa itu tidak seperti suara manusia biasa. Pelan tapi menggema, seperti dari lorong panjang. Nadanya seperti seseorang yang menertawakan sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. Mengerikan. Pak Slamet mundur perlahan, lututnya terasa melemas. Tangannya gemetar saat menggenggam senter. Tapi sebelum ia sempat menjauh, tirai jendela bergerak sendiri, seolah ada yang menarik dari dalam. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat sepasang mata hitam pekat menatapnya dari balik kaca. Tatapan kosong, namun sangat sadar. Ia terjatuh ke belakang dan nyaris berteriak, lalu berlari menjauh tanpa menoleh lagi. Malam itu, ia tidak menyelesaikan rondanya. Sejak kejadian itu, Pak Slamet tidak pernah mau mendekati rumah itu lagi. Dan bagi warga lain, cerita tentang tawa perempuan dari rumah kosong itu menjadi peringatan tak resmi. Jangan pernah mendekat, jangan ganggu yang lama. Sejak malam suara tawa itu terdengar, suasana di sekitar rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Warga yang dulu masih berani lewat depan rumah saat pagi atau sore, kini mulai mengambil jalan memutar. Anak-anak bahkan dilarang bermain di sekitar situ, seolah rumah itu telah menjadi titik buta dalam peta kampung mereka. Ada, tapi dilupakan dengan sengaja. Beberapa orang muda yang penasaran mencoba mencari tahu sejarah rumah tersebut. Mereka datang ke kelurahan, menelusuri arsip, berbicara dengan tetua desa. Tapi anehnya, tidak ada catatan resmi tentang siapa pemilik awal rumah itu. Data kepemilikan hanya menunjukkan nama-nama baru yang silih berganti, dan semuanya tidak pernah tinggal lama. Ada desas-desus yang berkembang diam-diam tentang seorang perempuan yang dulu tinggal sendiri di rumah itu dan menghilang tanpa jejak. Tentang kejadian ganjil yang membuat rumah itu terus berganti penghuni, lalu kembali kosong. Tapi semuanya hanya cerita dari mulut ke mulut. Tidak ada yang benar-benar tahu pasti, dan rumah itu tetap berdiri. Tua kusam tapi tidak runtuh, seolah menunggu. Dari luar tak tampak apapun yang aneh. Sekilas hanya rumah biasa yang tak terawat. Tapi siapapun yang pernah masuk atau sekadar mendekat terlalu lama, pasti akan membawa pulang sesuatu. Entah rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan, atau mimpi buruk yang datang tiba-tiba. Orang-orang kampung menyebutnya kini hanya dengan satu nama, rumah yang sudah lama kosong, dan tidak ada yang benar-benar ingin tahu siapa yang tinggal di dalamnya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.